Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amalia Megawati Arkam selaku tutor mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Komariah Putri Sabina Kadir dengan nomor induk mahasiswa 0453313112, Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal program pengabdian kepada komunitas dengan tema Strategi Literasi Digital dan Etika Berkomunikasi di kalangan mahasiswa. Tema ini berfokus pada upaya membangun budaya komunikasi digital yang sehat di kalangan mahasiswa melalui strategi komunikasi publik yang terencana. Mahasiswa sebagai generasi digital natif memiliki peran penting dalam menciptakan ruang publik yang bebas dari hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku komunikasi tidak etis. Program ini dirancang untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa, menumbuhkan etika komunikasi digital, dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kampanye komunikasi publik yang positif, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga produsen konten yang bertanggung jawab. Bab 1, pendahuluan. Mahasiswa adalah generasi digital natif yang sangat aktif menggunakan media sosial, namun derasnya arus informasi sering membuat mereka rentan terhadap hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku komunikasi yang tidak etis. Kondisi ini berpotensi merusak kualitas ruang publik digital kampus. Program ini hadir untuk menjawab masalah tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa, menumbuhkan kesadaran etika komunikasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam kampanye publik kampus. Manfaat yang diharapkan tidak hanya teoritis bagi pengembangan ilmu komunikasi, tetapi juga praktis bagi kampus dan sosial bagi masyarakat luas. Bab 2, kajian teori. Program ini didasarkan pada beberapa teori komunikasi. Pertama, Uses and Gratification Theory, yang menjelaskan motivasi mahasiswa menggunakan media digital. Kedua, Agenda Setting Theory, yang menunjukkan bagaimana media dapat mengarahkan perhatian publik pada isu tertentu. Ketiga, Etika Komunikasi, yang menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dan keempat, Public Sphere Theory, yang menggambarkan kampus sebagai ruang publik digital yang harus dijaga agar tetap sehat dan demokratis. Kerangka konseptualnya sederhana, strategi komunikasi publik yang tepat akan meningkatkan literasi digital, menumbuhkan etika komunikasi, dan pada akhirnya menciptakan ruang publik digital yang sehat. Bab 3, Metode Perencanaan Komunikasi. Metode perencanaan komunikasi dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, analisis situasi yang menunjukkan mahasiswa aktif di media sosial namun masih rendah literasi digital dan etika komunikasi. Kedua, penetapan tujuan komunikasi yaitu meningkatkan keterampilan verifikasi informasi, menumbuhkan komunikasi etis, dan mendorong partisipasi kampanye. Strategi komunikasi yang digunakan adalah pesan utama bijak bermedia, etis berkomunikasi. Dengan media Instagram, TikTok, podcast, dan webinar, serta pendekatan persuasif dan partisipatif. Tahapan aksi terdiri dari persiapan melalui survei dan perumusan pesan, pelaksanaan kampanye digital, workshop, podcast, dan kompetisi konten kreatif, serta monitoring melalui analisis engagement and feedback peserta. Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test, survei kepuasan, serta analisis interaksi digital. Bab 4, Rencana Operasional. Pelaksanaan program dirancang dalam 3 bulan. Bulan pertama adalah persiapan melalui survei awal, perumusan pesan, dan pembentukan tim. Bulan kedua adalah pelaksanaan kampanye digital dengan hashtag bijak bermedia, workshop literasi digital, serta produksi podcast kampus. Bulan ketiga adalah monitoring dan penguatan melalui kompetisi konten kreatif, evaluasi engagement media sosial, serta pengumpulan feedback peserta. Output yang dihasilkan berupa konten kampanye digital, laporan workshop, podcast, data evaluasi, serta model program komunikasi publik yang dapat
direplikasi di kampus lain. Bab 5, evaluasi. Evaluasi program dilakukan melalui pretest dan posttest untuk melihat peningkatan literasi digital mahasiswa, survei kepuasan peserta workshop dan kampanye, serta analisis media sosial untuk mengukur partisipasi dan interaksi. Indikator keberhasilan yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam memverifikasi informasi, tumbuhnya kesadaran berkomunikasi secara etis dan inklusif, serta berkurangnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di kalangan kampus. Kesimpulannya, program komunikasi publik ini mampu memberikan dampak nyata dengan meningkatkan literasi digital, menumbuhkan budaya komunikasi yang bertanggung jawab, dan menciptakan ruang publik digital kampus yang sehat dan demokratis. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan yang aktif, kritis, dan beretika dalam bermedia, sehingga kampus dapat menjadi contoh ruang publik digital yang positif. Sebagai rekomendasi, program ini sebaiknya dilanjutkan secara berkala agar dampaknya berkelanjutan, diperluas ke komunitas luar kampus untuk memperkuat jejaring literasi digital, serta diintegrasikan ke dalam kurikulum komunikasi digital agar menjadi bagian dari pembelajaran formal. Demikian presentasi proposal program komunikasi publik ini, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya literasi digital dan etika komunikasi di kalangan mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.